Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Shalom Raya. Shalom. Ada sukacita di minggu yang baru ini? Amin. Sebab kasih-Nya selalu baru ya saudara. Dalam firman Tuhan berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, sehingga kita yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Amin saudara. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau merayakan kasih-Nya setiap hari selalu baru untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dari hati kami Tuhan. Waktu kan berlalu, namun kasih-Mu selalu baru. Dalamnya samudra, tingginya angkasa, tak terbandingkan dengan
dalam cintamu yang sungguh luar biasa. Untuk lebar dan panjang cintamu yang sungguh tak terbatasi Yesus. Karena itu sebentar kami akan memuji-muji namamu. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Yang siap-siap memuji Tuhan sekali lagi katakan yes. Mari saudara, datanglah ke baitnya. Penuh dengan hati yang bersuka cita. Penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya dengan hati. Rasakan dan lihatlah
puji Dia. Are you ready? Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu, puji Dia. Mari nyatakan kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Thank you Lord. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Mari muliakan Dia. Amin. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Come on Rayos, nyanyikan. Kasih yang begitu, mari menari bagi Kristus. Lebih kuat dari dosa, Dia menebusmu. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Thank you Jesus. Mari naikkan syukurmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Umat tebusan Tuhan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Come on Royals, mari nyatakan dengan imanmu. Naikkan syukurmu, mari naikkan syukurmu. Hey, musik memuji Tuhan. Mari kasih tepuk tangan di atas kepala. Dia layak terima yang lebih. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. 2025 di dalam tangan-Mu, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mari tinggikan Dia. Menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Amin. Come on. Akan berhenti, tinggikan Dia. Meninggikan nama-Mu, yang sudah dibebaskan. Nyatakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan, nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur.
takkan berhenti. Tinggikan Engkau, muliakan Engkau. Oh, mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah gagal di hidupku. Mari naikkan pujian, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau sumber damai, sumber sukacita. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tinggikan Engkau, kasih-Mu melebihi apapun. Puji Engkau, Raja segala raja. You're the King of my heart. You're the God of my soul. You are faithful God. You are faithful Lord. Mari naikkan pujian-Mu, sebab setia penyertaan-Nya, sempurna kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami ingin melekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkaulah satu-satunya Raja yang bertahta di hati kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Thank you Lord. Tanda Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka kami memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu.
yang ku puja. Hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Kerinduan kami adalah Engkau tetap berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Bertahtalah dalam kami Tuhan. Kami tidak ingin ada saingan yang lain selain Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan gak perlu bersaing untuk mendapatkan cinta kami. Karena bagimu semua cinta kami Tuhan. Bagimu semua waktu kami. Ajar kami untuk melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Ajar kami, tuntun kami Bapa. Supaya kami hidup selaras seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah. Terima kasih untuk kekuatan di dalam perjalanan ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Sebab itu berbicaralah Tuhan. Kami buka hati kami, siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara, terima kasih tim worship. Puji Tuhan, ini adalah bulan di mana saudara pasti sering mendengarkan berita Natal yang terambil dari Injil Lukas, khususnya tentang kisah kelahiran. Saya ingat waktu saya masih SD, saya selalu kebagian peran jadi Yusuf. Dan sering dijodoh-jodohin dengan yang peran Marianya. Dan setiap waktu kita buat itu. Dan setiap bulan Desember saudara kita dibawa mengingat lagi akan kelahiran Kristus. Atau lebih lagi kalau saya bisa sampaikan begini bahwa kita merayakan kedatangan Dia yang pertama. Dan saudara di Alkitab jelas sangat detail berbicara tentang bagaimana Yesus akan datang. Yang pertama, kelahiran Yesus itu dibahas dengan detail di dalam Alkitab. Tapi saudara, yang kedua, Alkitab juga menjelaskan, memberitakan kepada kita tentang kedatangannya yang kedua. Dan setiap kali kita merayakan Natal, kita juga ingat bahwa Dia berjanji bahwa Dia akan datang untuk kali yang kedua. Setiap kali perayaan-perayaan Natal seperti ini, saudara, kita diingatkan kembali akan kita mensyukuri kelahiran Kristus, bahwa keselamatan kematiannya di kayu salib. Tapi jangan lupa saudaraku, Alkitab juga ditulis bahwa Dia berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Jadi kita tahu bahwa Yesus pasti akan datang kedua kalinya saudara. Yesus akan datang kedua kalinya, amin saudara percaya?
Ya, cuman kita tidak tahu itu kapan. Kita tahu kapan. Kita tidak tahu harinya itu kapan. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita tanda-tanda menjelang kedatangannya. So, jadi kita tahu itu saatnya itu kapan, waktunya itu kapan, harinya kapan. Ya, itu nggak ada pengumuman. Memang Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Mana ada pencuri yang bilang, bro, ntar sekitar 1:30 pagi saya mampir ya. Ada. Dia datang seperti itu. Tapi sekalipun kita tidak tahu itu kapan, kita tahu apa yang harus kita buat. Nah, saya akan mau mengajak saudara untuk membuka di dalam perjanjian baru di Lukas. Lukas 21. Ya. Lukas 21 saudaraku dimulai sebenarnya di ayat yang kelima itu ada satu pertanyaan tentang bait Allah. Dan ketika ada yang bertanya kepada Yesus tentang bait Allah, Yesus kemudian menubuatkan tentang runtuhnya bait Allah. Dia sedang bicara tentang ada satu kondisi yang bakal terjadi nanti menjelang kedatangannya yang kedua kali. Di ayat yang ke-10 dari pasal 21 itu dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, itu sudah terjadi. Akan ada tanda-tanda di langit, ada gempa, ada gelora di laut. Dan ada hal-hal yang kemudian akan mengejutkan. Kekejutan itu akan datang dan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Dan kita semua akan mengalami, kita sudah lihat itu. Jadi kita tahu sebenarnya tanda-tanda itu diberitahu kepada kita. Dan dia ayat yang ke-34, ini akan kita bacakan sama-sama. Ya. Ayat yang ke-34, ya, saya memberi judul khotbah ini Stay Alert, ya, atau siaga hati. Ya. Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu. Di situ dikatakan, jagalah dirimu. Menutup dari semuanya itu. Yesus katakan bahwa hal-hal ini akan terjadi. Dan kita udah lihat. Kita lihat banjir di mana-mana. Kita lihat di mana-mana ada gempa. Kita udah pernah ngalamin COVID. Kita udah pernah lihat, kita pernah baca bagaimana kekejutan hal-hal yang gak pernah terjadi. Panas bumi, keadaan alam. Kita tahu itu semuanya. Menutup semuanya itu. Ini yang Yesus katakan. Di ayat 34. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Ayat yang berikut. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudaraku, saya memberi judul siaga hati. Stay alert. Siaga hati kita biasanya tuh siaga tuh kalau ada terjadi sesuatu. Ya. Siaga 1 itu kalau misalnya ada bahaya. Ya, kita siaga manakala sedang mau terjadi sesuatu. Tapi di sini yang dikatakan di sini lebih daripada apa yang kejadian-kejadian yang sudah kita lihat. Kalau ada bencana baru kemudian ada siaga. Yang dimaksud di sini adalah siaga yang menjadi habit kita sebagai orang percaya yang menanti kedatangan Kristus kembali. Nah, jadi saudaraku, tahukah saudara bahwa ketika Tuhan datang kembali, ketika Tuhan datang, keadaan hati kita lebih penting dari semua pencapaian yang ada. Ya, saya tahu. Beberapa di antara saudara adalah orang-orang yang sangat memuliakan Tuhan dengan apa yang saudara capai hari ini. Saudara orang-orang yang berhasil. Saudara adalah orang-orang yang membangun hal yang luar biasa untuk kepentingan. Apapun, you name it, prestasi apapun. Nggak ada yang lebih penting daripada keadaan kita. Keadaan hati kita. Jauh lebih penting daripada semua hal pencapaian apapun. Di dalam The Passion Translation, Lukas 21 ayat 36 itu digambarkan detail begini. Berhati-hatilah agar kamu tidak pernah membiarkan hatimu menjadi dingin.
Tetaplah bergairah dan bebaslah dari kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Maka kamu tidak akan menjadi lengah terhadap apa yang terjadi. Jangan biarkan aku datang dan mendapati kamu mabuk atau hidup ceroboh seperti orang lain. No wonder saudaraku, ketika kita membiarkan hati kita penuh dengan hal-hal yang seperti tadi, kemabukan ini menghanyutkan. Pesta pora kita merayakan sukses mungkin, kita merayakan semua yang ada di sekitar kita. Dan kemudian itu diikuti dengan kekhawatiran kita dengan ini, dengan itu, dan semua yang lain. Yang sifatnya itu adalah kepentingan. Makanya kita bisa jadi lengah. Kita bisa jadi ceroboh. Pertanyaannya adalah mengapa hati kita bisa penuh dengan pesta, mabuk, khawatir, kepentingan-kepentingan. Yang pertama karena memang kita punya kemampuan untuk mengadakannya. Kemampuan, kuasa. Kita punya kuasa. Kuasa itu adalah power, ability to do something. Kuasa itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. So, jadi kalau saudara punya uang, saudara mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain gak bisa. Nah mungkin pestanya itu terjadi karena itu ada di tangan kita. Bisa jadi kemampuan itu adalah power yang ada dalam kita juga. Kekuatan, kekuasaan yang ada pada kita. So itu bisa membuat kita bisa ada pesta dengan itu. Apapun. Tapi karena memang kita punya kemampuan untuk mengadakannya. Makanya ada pesta itu. Makanya kenapa kita khawatir. Makanya kenapa kita bisa terlena, kita bisa mabuk dengan semuanya itu. Karena kita punya kemampuan untuk mengadakannya. Yang berikut mungkin kita sering memikirkannya. Apa yang kita pikir itu yang kejadian. Itu yang ada di hati kita. Itu yang terus-terus muncul sebagai ide dalam hidup kita. Ya. Atau juga mungkin karena nggak punya tujuan yang pasti. Makanya refleks. Kita mencari satu kesenangan. Atau bisa jadi kita terbawa dalam apa yang kita sebut sebagai keinginan daging. Oke, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Ayat 16 berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oke, yang berikut. Dikatakan begini, perbuatan daging. Tadi keinginan daging kan. Keinginan daging itu akan melahirkan perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, demikian yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Detail banget kan? Detail banget. Kalau ada bertanya, kemabukan itu kayak apa? Pesta pora itu kayak apa? Itu bagian dari perbuatan daging. Cenderung kita melihat bentuknya aja, tapi kita melihat asalnya dari mana. Loh, kenapa sampai itu muncul? Ya karena ini tadi dijelaskan. Apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh? Roma 8 ayat 6 berkata begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, Royals, saya mau pelan di sini. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris. Roma 8 ayat 6. Lihat, yang dipakai di situ. For to be carnally minded is that. But to be spiritually minded is life and peace. Loh,
Saya tidak menyalahkan penterjemahan, cuman waktu semua di sini saudara tahu, kalau spiritually minded, itu punya, saudara pasti ada sesuatu yang bunyi di kepala saudara. Carnally minded, spiritually minded. Berarti ini ada sesuatu, ada penjelasan yang lebih dari sekedar itu keinginan roh dan keinginan daging. Spiritual minded yang kata yang dipakai di sini pronema. Pronema itu dari proneo, yang artinya memikirkan atau membawa dalam pikiran. Apa maksudnya? Ini sebuah proses mental di mana kita memikirkan sesuatu, membawanya memikirkan itu, kemudian memutuskan. Kita mengembangkan sebuah persepsi, itu pronema. Nah, pertanyaannya begini, yang kita mau kembangkan ini mana? Sarx ataukah pneuma? Daging atau roh? Menarik saudaraku, karena di dalam The Passion Translation dibilang begini, for the sense and reason of the flesh is death, but the mindset controlled by the spirit finds life and peace. Indah sekali kan? Sekarang saudara mulai ngerti, kenapa itu ngumpul jadi pesta di hati kita? Kenapa itu ngumpul jadi satu kemabukan di dalam kita? Kenapa kekhawatiran itu numpuk? Pada saat terjadi sesuatu, kenapa yang tiba-tiba reaksi saya, sekalipun saya datang tiap hari Minggu, sekalipun saya dalam pelayanan, sekalipun saya bicara firman, tapi begitu itu datang, kenapa ketakutan? Roh Kudus gak akan menginspirasi kita sesuatu yang negatif. Roh Kudus gak menginspirasi kita untuk membohongi orang. Roh Kudus gak akan menginspirasi saudara apapun itu keindahan untuk melakukan sesuatu yang gak ada moralnya. Roh Kudus gak datang menginspirasi saudara untuk takut dengan sesuatu. No, bukan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. So, kita sekarang udah lihat begini. Ternyata mindset kita. Jadi waktu Yesus katakan begini, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu penuh dengan pesta pora, kemabukan, dan segala kekhawatiran akan dunia ini. Dia sedang bicara. Perbaiki mindset kamu. Apakah kita mengizinkan setiap saat dalam segala situasi sebagai anak Tuhan kita izinkan kita hidup dalam satu realitas rohani? Hei saudaraku, rohani itu, kerohanian itu lebih nyata. Sangat nyata. Karena kita diciptakan segambaran serupa dengan Dia. Allah itu roh. Kita juga. Jadi sebenarnya untuk kita terhubung, untuk kita selalu diinspirasi oleh Roh Kudus, itu lebih besar kansnya daripada daging. Makanya Yesus katakan begini, pada saat saya datang lagi, saya gak kepengen kamu penuh dengan yang lain. So, jadi inilah kecenderungan yang ada. Carnally minded adalah waktu kita boleh, kita Kristen. Tapi kalau hari-harinya yang kita pikirkan, kecenderungan dalam kita, mindset kita terbentuk, kita olah itu, kita bawa pemikiran yang datang dari daging, dari keinginan kita, nggak heran ada permusuhan di antara kita. Padahal Roh Kudus nggak pernah menginspirasi kita untuk benci satu dengan yang lain. So, yang pertama saudaraku, be spiritually minded. Milikilah ini. Milikilah pikiran rohani setiap saat. Ya, itu yang dibilang, jagalah dirimu. Jaga apa yang ada di hatimu. Jangan sampai kita jaga yang lain tetap jalan lebih daripada kita menjaga hati kita. Nah, saudaraku, pertanyaan yang berikut. Kalau Yesus datang lagi, apa yang terjadi jika kita tidak siap? Di dalam The Passion Translation, sekali lagi saya bacakan ayat
35, karena hari itu akan datang dengan sangat mengejutkan bagi semua orang. Seperti hujan lebat yang membasahi setiap orang. Karena banyak orang tidak waspada dan tidak siap. Nah, kalau kita hari ini, kita mengingat kembali, cuman tujuannya begini, hey fokus, stay alert. Kenapa? Kalau dia datang, dia kepingin kita dalam kondisi siap. Kita percaya bahwa itu akan terjadi. Saya ulang saudara. Kita percaya bahwa itu akan terjadi. Tapi kita tidak mempersiapkan diri. Bodoh namanya. Kita tahu tanda-tandanya udah jelas. Kita percaya, kita aminkan. Tapi kita tidak mempersiapkan diri. Itu tadi saya bilang, kita tahu apa yang harus kita buat. Tapi kita tidak melakukannya. So ini yang dibuat. Bagaimana kalau misalnya kita tidak siap? Yang terjadi adalah Lukas 21 ayat 26 mundur. Lukas 21 ayat 25 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Di zaman COVID, saya ingat ada seorang hamba Tuhan dari New York, E.R. Bernard. Dia bicara khusus tentang ayat ini. Bagaimana orang mati bukan karena virusnya, bukan karena penyakitnya. Orang mati karena kecemasan. Hari ini saudaraku, data menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami mental health itu mengalami peningkatan sampai lebih daripada penyakit-penyakit yang biasanya didiagnosa oleh dokter. Penyakit-penyakit fisik yang lainnya udah kalah dengan orang-orang yang mengalami gangguan karena mental health. Kenapa? Kekhawatiran. Tapi ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa dibanding dengan apa yang nanti terjadi. Kalau Yesus yang bicara bahwa orang akan mati karena ketakutan, orang mati ketakutan karena kecemasan, saudara bisa membayangkan betapa dahsyatnya apa yang terjadi, Pak. Baru-baru itu baru COVID. Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Tapi Yesus katakan begini, pada saat itu terjadi, jaga jangan sampai hatimu penuh dengan pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan, kekhawatiran akan dunia ini. Kenapa? Karena kamu akan lengah dan ceroboh. Dia tuh Bapak yang sayang sama kita. Makanya dibilang, hey gereja. Kamu jangan tidur terus. Come on, wake up. Apa? So very simple saudara. Dikatakan begini. Ayat yang berikutnya dikatakan, berjaga-jagalah. Sambil berdoa. Nah versi dalam The Passion Translation dikatakan begini saudara. Dia katakan begini. Teruslah berjaga-jaga untuk jiwamu. Keep a constant watch over your soul. Dan berdoalah meminta keberanian dan kasih karunia untuk menang atas semua hal ini yang sudah ditentukan akan terjadi. Siap atau tidak siap? Itu akan terjadi. Dan supaya kamu akan berdiri di hadapan hadirat anak manusia dengan hati nurani yang bersih. Holy. So itu makanya dikatakan begini, teruslah berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi di sini kata kuncinya adalah konsisten. Saya berjaga-jaga. Tapi lakukan itu terus. Jangan siaganya cuma waktu ada bencana. Jangan siaganya waktu ada masalah. Jangan siaganya waktu ada sesuatu yang saya sudah gak bisa berhadapan dengan manusia. Saya sudah gak bisa mengandalkan kekuatan saya. Baru kemudian saya bersiaga. Saya datang pada Tuhan. Jangan tunggu masalah. Be consistent. Saudara berjaga-jaga, puji Tuhan. Tapi konsisten, lakukan itu terus. Teruslah berjaga-jaga. Bukan cuma berdoa. Bukan cuma berdoa, percuma saudara punya jam 2 tinggi tapi gak rendah hati. Karena kita berapi-apinya cuma di hari Minggu.
Kita jadi Christian Sunday. Setiap hari Minggu kita jadi orang Kristen. Tapi hari-hari lainnya kita lemah menghadapi banyak hal. Mana yang Tuhan udah kasih buat kita? Mana hasil dari hubungan kita dengan Roh Kudus? Yang memberikan kita kasih karunia, kemampuan yang melampaui kodrat sebagai manusia. Mana? That's it. Karena kita nggak pernah punya ide membawanya dalam pikiran kita. Kita nggak pernah punya ide dalam keputusan-keputusan seperti itu. Kita melibatkan Holy Spirit. Karena kita pikir saya bisa. Tapi ternyata itu datangnya dari manusia daging saya. Saya nggak menghidupi satu realita rohani, spiritual, yang sebenarnya saya bisa ke sana. Yang disebut dengan keinginan roh. Spiritual minded. Saudaraku, atau saudara bahwa keangkuhan dan kesombongan itu nggak pernah disadari. Percayalah, tanya aja sama teman kanan kiri, kamu sombong nggak sih? Enggak. Nggak pernah. Makanya perlu dicek. Itu berjaga-jaga. Satu kali saya datang ke satu kota dengan tujuan untuk sebenarnya berkhotbah. Karena gini, saya setiap kali datang ke situ, pada saat itu ya, teman-teman selalu berebutan minta jadwal saya. Ya, saya siap-siap dong, saya langsung hubungi kontak, saya mau datang ke situ. Oke, dalam hati saya, siapkanlah jalan bagi Riz. Luaskanlah jalan bagi dia. Siap penyebutan dan sebagainya. Saya sampai di kota itu, satu hari sebelumnya nggak ada tanda-tanda. Ini saya telepon lagi, jadi nggak sih? Saya mau ke situ nih. Iya udah datang aja. Saya datang dan benar sampai datang di sana. Saya nggak dikasih khotbah saudara. Saya mau cerita. Saya menjalani selama ini kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan, full time pastor, yang saya selalu mengajar. Selalu berkhotbah, hari Minggu saya mengajar, mengabarkan berita baik. Tapi hari itu saya datang. Saya nggak dapat jadwal khotbah. Saya bisa merasakan di hati saya ada semacam, lah kok gini? Begitu pas saya duduk, ada suara. Dan saya sangat tahu suara itu, suara yang sama yang membimbing hidup saya selama ini. Suara itu berkata, Riz, saya mau kamu duduk di situ, dengerin dia khotbah. Selama ini kamu ada di mimbar, kamu mengajar orang lain. Sekarang saya mau kamu ada di situ, kamu punya hati yang sama. Waktu duduk itulah, saya nggak di luar, air mata saya nggak keluar, tapi saya menangis dalam hati. Saya bilang, Tuhan sekian lama, saya nggak pernah menyadari bahwa sudah ada pesta di dalam hati saya. Sebagai orang yang selalu di mana-mana bicara, diundang untuk bicara. Dan ini pertama kalinya saya datang yang cuma duduk di situ. Nah nanti kebagian doa persembahan. Di dalam duduk itulah saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya mau punya hati ini selalu. Waktu saya mengangkat tangan menyembah Tuhan di sana, bukan karena saya sebagai pendeta, sebagai pembicara, tapi sebagai anak Tuhan. Pada akhirnya saya akan kembali. Saya nggak memperkenalkan diri, saya nggak diperkenalkan sebagai hamba Tuhan, pendeta, apapun posisinya. Tapi saya akan datang ketemu dia sebagai bapak saya anak Tuhan. Saya masih tetap punya hati yang sama. Saudara, itu kerinduan saya. Sekali lagi, kita nggak pernah tahu. Di dalam 1 Korintus 10, saudara, ayat yang ke-12. Barang siapa menyangka dia teguh berdiri, hati-hati sampai dia jatuh. Kesombongan rohani itu tidak kita sadari. Bersyukurlah dengan komunitas di samping-samping saudara. Bersyukurlah dengan gembalamu, orang-orang yang memperhatikan. Bersyukurlah dengan orang-orang yang memberikan teguran setiap saat. Karena itulah yang membuat kita berjaga-jaga. Hari itu setelah sekian lama saya berjaga-jaga untuk jiwa orang lain. Hari itu saya mesti berjaga-jaga untuk diri saya. Tadi pagi saya saksi bagaimana di tahun kemarin, akhir tahun kemarin,
saya dilanda satu kondisi yang sangat gak enak. Saya full time pastor sejak tahun 98, saudara-saudara. Dan November kemarin itu adalah tahun ke-27. Waktu saya menyerahkan diri itu umur saya 27 tahun. Jadi separuh hidup saya melayani sebagai full time pastor. Dan selama 26 sampai 27 tahun itu saudaraku, ada banyak hal yang terjadi. Saya terus meningkatkan apa saja yang saya bisa buat, ya. Saya buktikan itu dengan apa yang saya bisa lakukan. Saya bantu gembala saya dalam banyak hal dan by data saya lakukan itu semua. Tapi nggak ada satu orang pun yang tanya sama saya gini, Riz, kamu tuh masih jatuh cinta nggak dengan Tuhan? Waktu firman Tuhan datang ke kamu tuh kamu masih bergairah nggak? Kamu terima itu nggak? Nah, di akhir tahun kemarin saya kering, saudara, burn out. Bukan cuma waktu di gereja, di Ambon. Saya kemana-mana, saya bahkan nonton, saya lihat di video semua, nggak ada rasa apapun. Sejak dari saya masih awal bertobat, saya kalau nyembah muji Tuhan itu sampai tiarap-tiarap. Tapi kali ini semua nyanyian itu kayak biasa banget. Dan saya teriak, Tuhan, saya perlu firman Tuhan. Tuhan, saya perlu makan yang dari Tuhan. Akhirnya saya izin dari gembala saya untuk tidak melayani selama 1 bulan. Saya mengambil waktu untuk berpuasa. Puasa saya simpel, saudara. Nggak minum kopi dan tidak buka medsos. Kenapa? Karena 2 hal itu yang paling sulit saya lakukan. Akhirnya saya buat. Nah, di dalam 1 bulan itu, praktis semua waktu-waktu saya untuk menikmati hal itu tadi, dibawa ke yang lain. Saudara, hari pertama, 1 minggu pertama itu saya nikmati sendiri. Saya dengar firman Tuhan datang dan tidak untuk dikhotbahkan. Saya dengar sendiri, bertobat sendiri, nangis sendiri, nyanyi, nyembah situ, nggak ada WL. Saya yang jadi WL, saya yang jadi jemaat, saya juga yang bertobat. Saya menantang diri saya sendiri, saya biarkan firman Tuhan mengoreksi saya. Tapi dalam 1 bulan itu, saudara, mata saya jadi melihat dengan cara yang berbeda. Saya baru menyadari, Tuhan, betapa sekian lama ini numpuk dalam hati saya nggak pernah tahu. Disitulah saya belajar lagi, saudara. Saya belajar bahwa anggur yang baru itu mesti diisi di kantong kulit yang baru juga. Jika tidak, maka anggur yang baru itu akan mengoyakkan, merusak kantong kulit yang lama itu. Jadi begini, saudara. Sahabat saya memberikan satu ilustrasi yang luar biasa. Kita tuh percaya. Saudara percaya kan bahwa anggur yang baru itu mesti diisi di kantong kulit yang baru. Iya kan? Jadi anggur yang baru itu mesti diisi kantong kulit yang baru. Oke. Jadi kita sangat percaya ini jadi kantong kulit lama karena saya udah minum. Yang ada pada saya adalah kantong kulit yang lama. Tapi saya percaya anggur yang baru mesti diisi di kantong kulit yang baru. Saya berjalan ke sana. Yang saya percaya bahwa anggur yang baru mesti diisi di kantong kulit yang baru. Tapi yang saya bawa sekarang kantong kulit yang lama. Tapi saya percaya nanti kantong kulit anggur yang baru yang di depan sana pasti mesti diisi di kantong kulit yang baru. Pertanyaannya, kalau anggur baru itu datang sekarang, yang di saya adalah aset. Itulah yang dimaksud. Makanya berjaga-jagalah. Saya bertobat, tapi saya juga sukacita. Bahwa ternyata selama ini saya cuma ngomong tentang kantong kulit yang baru, saya cuma bicara tentang hati yang baru, tapi saya tetap berjalan dengan hati saya yang lama. Yang penuh dengan prestasi-prestasi saya, pencapaian-pencapaian saya, apa yang sudah saya buat.
Saya nggak ada waktu untuk punya kantong kulit yang baru. Akhirnya by the grace of God, kantong kulit yang lama itu diremukan. Untuk kemudian saya punya kantong kulit yang baru. So sekarang anggur yang baru, pencerahan, mata saya lebih terang untuk melihat. Kenapa? Karena anggur yang baru itu masuk di kantong kulit yang baru juga. Nggak ada kecurigaan. Saudaraku, cuman hal itu. Cuman itu. Apa yang kita mesti buat? Stay alert. Stay alert. Be spiritual minded. Stay consistent. Berjaga-jaga itu adalah berjaga-jaga yang dilakukan terus menerus. Bersyukurlah dengan semua yang sedang terjadi. Saudara, apa yang saya saksikan tadi, saudara punya kejadian sendiri. Tapi bersyukurlah. Itu membuat kita berjaga-jaga. Dengarkan seruan jiwamu. Berjaga-jagalah secara terus menerus untuk jiwamu. Dan berdoalah. Untuk apa? Untuk keberanian dan kasih karunia. Karena yang sekarang ini kita menghadapi dunia yang kita tuh perlu keberanian. Saya percaya begitu kebenaran penuh di dalam setiap anak Tuhan yang ada di sini, saudara akan berani seperti singa. Kenapa? Karena kebenaran ada dalam kita. Mungkin saudara ada dalam satu pilihan yang sulit. Antara harus berkompromi ataukah saya tetap konsisten dengan prinsip yang benar. Di saat itulah kasih karunia yang datang dari Tuhan akan memampukanmu. Karena kita bukan cuma berdoa, tapi mindset kita sudah bergantung kepada Roh Kudus. Kita bergantung kepada apa yang akan dia lakukan, apa yang dia percayakan kepada kita. Itu sebabnya kita bukan orang-orang yang takut untuk menghadapi risiko, karena ada kebenaran dan ada pendampingan. Hei, Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku akan menyertai kamu dalam segala hal. Perkataan itu jadi biasa. Tapi kalau saudara punya spiritual minded. Saudara punya spiritual mind. Gampang banget itu diolah menjadi satu keputusan. Saya percaya. Tuhan akan memberikan pada saudara keberanian dan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan yang datang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan dalam kodrat kita sebagai manusia. Doa saya adalah saudara mengalaminya. Saudara mengalaminya. Royals, stay alert. Be spiritually minded. And be consistent. Jadilah konsisten. Saudara mengampuni seorang, saudara menerima rendah hati dengan konsisten. Jangan cuma karena ada maunya. Jangan cuma karena ada kepentingan. Konsisten dengan kerendahan hatimu. Konsistenlah dengan kesabaranmu. Saya tahu ini masa-masa di mana agenda-agenda yang lain membuat kita tuh tidak sabar. Tapi di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk kita bertahan. Sabar saudaraku. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tunggu. Indah pada waktunya. Bukan waktu yang kita mau. Kadang kita pakai cara kita. Tapi waktu Tuhan semua akan dibuat menjadi indah. Please be spiritual minded. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya mau undang para musisi ada di sini. Saya mengajak saudara tenang sebentar. Renungkan apa yang saudara dengar hari ini. Adalah sebuah kesengajaan untuk saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adalah satu kesengajaan, saya merasa bahwa adalah sebuah kesengajaan untuk hari ini kita mendengarkan pesan ini. Yang mungkin saudara sudah sering mendengarkan. Tapi kalau ini berbuah pada sebuah keputusan, berbuah pada sebuah penguatan. Saya berdoa pada hari ini saudara mengalami breakthrough. Bapak terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk Engkau selalu mengajar, mengingatkan kami. Roh Kudus, kami memilih untuk bersandar kepada-Mu Tuhan. Lebih daripada kekuatan kemampuan. Bahkan karunia-karunia kami. Kami mensyukuri semua yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tapi hari ini Tuhan jangan lepaskan setiap kami
dari pengawasan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami dari peneguhan-peneguhan-Mu. Kami membiarkan tangan-Mu selalu memegang kami, mengarahkan kami Tuhan. Bahkan kalaupun Engkau harus mengajar kami. Sama seperti seorang bapa mengajar anaknya. Ajar kami Tuhan. Kalaupun caramu itu adalah dengan merendahkan hati kami. Untuk tahu akan hati kami. Kami mau biarkan Engkau bekerja dengan caramu Tuhan. Biarkan itu terjadi dan semuanya untuk nama Tuhan yang dimuliakan. Kami rindu pada waktunya nanti. Kami akan menyambut-Mu Tuhan. Pada waktu kedatangan-Mu kami mau menyambut-Mu. Dalam kekudusan. Biar kami bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Dan berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu mulia. Dan hari ini turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Yang memampukan kami untuk berkata ya untuk ya. Dan tidak untuk tidak. Pada mereka ada keberanian yang kudus. Yang bukan dibuat oleh manusia. Tapi datang oleh pewahyuan dari pengenalan akan Engkau Tuhan. Turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Semua bagian-bagian yang membawa kami untuk memikirkan perkara-perkara dari dunia ini. Kami mau singkirkan itu, tanggalkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menguduskan Engkau Kristus Yesus yang ada dalam hati kami. Satu-satunya yang berhak bertahta, berdaulat dalam hidup kami. Nah hari ini kami berkata, hai jiwa bangkitlah. Percayalah kepada Tuhan. Hai jiwa yang gelisah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya yang lemah berkata, aku kuat dalam Kristus Yesus. Sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Sing it. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Once more. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, roti dan anggur. My Savior God to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou Renungkan sejenak saudara, Royal Family. Kok kita mau siap memiliki kehidupan yang siap siaga dan selalu berjaga-jaga. Semestinya kesiapan kita
terhadap kedatangan Tuhan itu tergantung dari seberapa kita percaya pada berita kedatangannya ini. Kalau kita memang menjunjung tinggi firman Tuhan dan apa yang menjadi janjinya, dia akan datang seperti dia lahir. Otomatis seharusnya kita akan hidup dalam kesiapan dan berjaga-jaga. Kadang mungkin ada pertanyaan dalam hati kita. Kalau dia datang bukan di zaman kita atau generasi kita, apakah kita menyesal hidup berjaga-jaga? Kalau saya boleh memberikan sebuah kebenaran saudara, bahwa kita nggak akan pernah nyesel kok hidup berjaga-jaga. Karena kenapa? Karena janji Tuhan juga, sewaktu kita hidup berjaga-jaga, kita akan menikmati kehidupan dan kedamaian yang sejati. Saudara, pesta itu boleh, tapi jangan pora. Pesta yang boleh dalam Tuhan adalah pesta dalam ucapan syukur dan bermegah atas Tuhan. Minum untuk blood circulation itu boleh, tapi jangan sampai mabuk. Ini pastoral, saudara. So, mari kita hidup selalu dalam keinginan roh. Amin. Saudara, saya mau kasih satu jaminan bahwa kita akan selalu hidup berjaga-jaga. Saudara percaya kalau Yesus lahir, datang ke dunia ini, itu untuk mengganti hati yang lama dan menjadi hati yang baru. Dan bahkan saudara, rohnya sendiri itu ada di dalam kita. Sehingga semestinya kalau kita mencintai Kristus dan mengasihi Kristus, keinginan daging itu sudah gak ada kuasanya. Yang ada adalah keinginan roh, keinginan Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, kemuliaan Tuhan. Itu yang ada dalam hati kita. Saudara percaya itu? Dan itu digenapi semestinya sewaktu dia ada di kayu salib. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur. Mari ucapan syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Karena dirimu dan kemurahanmu Tuhan, Kau telah bertata di dalam hati kami. Biarlah hati kami bukan mengarah ke keinginan-keinginan daging Tuhan. Tapi biarlah hati kami selalu menuju pada keinginan-keinginan roh. Memang Tuhan, hidup kami
itu adalah pertempuran antara keinginan daging dan keinginan roh. Tapi kami mau deklarasikan hari ini juga Tuhan, dari hati kami dan mulut kami Tuhan, kami mau apa yang menjadi keinginan roh. Kami mau be consistent, kami mau stay alert, bahwa keinginan roh itu adalah keinginanmu di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya rencanamu itu adalah yang terbaik. Rencanamu itu adalah yang paling indah untuk hidup kami Tuhan. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, kan ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia. Amin. Menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu, come on. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Terima kasih Tuhan atas firman yang kau bagikan. Yang kau benar-benar craft untuk kami semua melalui hamba-Mu Bung Riz Tuhan. Terima kasih kalau kami diingatkan lagi untuk hidup berjaga-jaga. Karena seringkali Tuhan memang kami menjadi lalai, kami menjadi lengah Tuhan setiap hari. Thank you, firman-Mu berharga bagi hidup kami. Kami akan wake up, kami akan stay alert, dan kami akan be consistent. In Jesus' name we pray. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom semua warga kerajaan. Makin mendekat pada perayaan Natal. Bagi saya, perayaan Natal itu adalah perayaan ulang tahun rohani saya. I was born again ketika saya serahkan hidup saya, minta Yesus masuk dalam hidup saya dan saya bertobat. Itu malam Natal tahun 79. Jadi usia saya, jasmani saya 74. Tetapi kalau usia daripada ini 46 tahun. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar seorang imam yang sederhana. Namanya Zakaria. Dia bersama istrinya dikatakan kedua-duanya tanpa cacat di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Apa kunci untuk menerima berkat Tuhan? Kalau minggu lalu saya katakan itu kerendahan hati. Kalau di sini adalah ketaatan. Sebetulnya itu sama. Orang rendah hati pasti taat, orang taat pasti rendah hati. Ketika ditanya, siapa nama anak ini? Beri nama dia Zakaria seperti kamu. Karena dia akan keturunan imam. Dia namanya Yohanes. Tidak ada keluarga kita bernama begitu. Namanya Yohanes. Ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Gabriel, terlepaslah mulutnya, lidahnya. Lalu dia bernubuat. Indah sekali. The purpose of Christmas ada dalam nyanyian Zakaria. Nah, nyanyian Zakaria diberi nama Benedictus. Benedictus adalah memberkati. Bless the Lord God of Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Saudaraku, blessed di sini banyak orang ingin diberkati Tuhan, tapi Zakaria
dengan ketaatannya, dengan kerendahan hatinya, dia memberkati Tuhan. Dan dia memberitahu, dia akan visit kita, dia akan melawat kita dan membawa redemption. Penebusan itu istilah dagang. Karena manusia melalui nenek moyang kita Adam telah tergadaikan pada iblis. Dan kuasa itu diberikan kepada iblis. Tetapi Yesus datang untuk melawat umatnya dan dibangkitkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk itu power. Tanduk itu adalah kuasa. Manusia kehilangan kuasa. Manusia tertawan. Manusia tergadai. Tetapi dikatakan tanduk. Tanduk juga adalah presence, keren. Keren itu adalah juga hadirat. Jadi kita lihat di sini, kalau orang dipenuhi hadirat Tuhan, dia jadi berkuasa. Saya ingat suatu kali bagaimana dulu kalau ada anak kecil lihat saya, bayi atau anak kecil, masih nangis menjerit-jerit ketakutan. Karena di dalamnya ada setan, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus memelih saya, bahkan anak-anak bisa terbahak, bisa senang. Anak kecil kan bisa ditipu. Tetapi di sini kita lihat the purpose of Christmas. Untuk menggenapi janji yang diberikan pada nenek moyang kita, yaitu Abraham. Dan kita tahu kedatangan Yesus untuk kembali akan mendirikan kerajaan bagi David, nenek moyangnya. Puji Tuhan, that's why dia harus dilahirkan dari keturunan David, dari keturunan raja, dan harus dilahirkan di Bethlehem seperti yang dijanjikan oleh holy prophets, nabi-nabi kudus. Sekarang perkataan holy itu kok kurang diperhatikan ya. Yang banyak itu terkenal, yang hebat, khotbahnya luar biasa, bukan. Orang kalau mau dipakai Tuhan bukan cuma taat, bukan cuma rendah hati, tapi hidup dalam kekudusan. Supaya kita dibebaskan dari musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita. Saudara, setelah kita dilahirkan kembali, musuhnya adalah iblis dengan marah malaikat jahatnya. Dan itulah musuh kita. Tetapi Tuhan memberikan kita tanduk keselamatan. It's the name of Jesus. Roh jahat tidak takut dengan kita, dia takut pada nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah hidup kita bisa seperti Zakaria. Bless the Lord God of Israel. Bukan meninggikan nama kita, nama kelompok kita, tetapi nama Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat menyambut perayaan Natal. Amin. Amin. Shalom Royals. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pendeta Risendo Maulani, boleh kasih tepuk tangan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta Risendo Maulani untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang mengingatkan kita lagi di musim-musim liburan yang hawa-hawanya santai gitu ya, tapi ya kita harus stay alert, jangan terbawa gitu ya. Dan hari ini kita juga akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan juga persembahan pembangunan yang dapat diberikan baik itu melalui kantong persembahan yang akan diedarkan oleh rekan-rekan Asyir atau bisa juga melalui scan QRIS yang tertera di layar. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan hari ini Tuhan, ada bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami di dalam-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan kami mau berikan Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah banyak berbuat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berikan persembahan ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, saya ingin menyapa bagi para jemaat yang mungkin ada baru pertama kali hadir, datang beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, kita mau kenalan, kita mau mengajak Bapak Ibu juga untuk join komunitas di tempat ini, yaitu KC Bapak Ibu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oke, kalau belum ada tolong ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya punya teman-teman yang belum bergereja, belum berjemaat, belum berkomunitas, silahkan diajak gitu Bapak Ibu di kebaktian kita hari Minggu ya. Dan next week
preacher kita adalah Royal Teaching Pastor, yaitu PDM Hizkia Setiawan. Jadi pastikan minggu depan Bapak Ibu juga hadir, ajak juga teman-temannya yang belum berjemaat dimanapun supaya nggak berpesta di luar Bapak Ibu. Ajak pesta di sini aja gitu ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan di tempat ini gitu. Dan gak bosan-bosannya Bapak Ibu ya, gak ada yang puasa main medsos kan ya, semua masih open at medsosnya gitu ya. Di Instagram @royals.surabaya Bapak Ibu. Kalau ada nih yang masih belum follow, walaupun setiap minggu udah di announce gitu ya Bapak Ibu, cek lagi, siapa tahu keluputan gitu Bapak Ibu. Silakan follow, like, komen, atau bisa juga share Bapak Ibu ya. Mungkin dari rekapan khotbah yang di-sharingkan di Instagramnya Royals, boleh loh Bapak Ibu di-share, nggak kena copyright kok nanti Bapak Ibu ya, aman. Boleh di-share untuk memberkati yang lain juga gitu ya. Dan hari ini Bapak Ibu, hospitality kita akan diberkati dengan bakso goreng. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Foni. Saya ingin ucapin dulu Merry Christmas ya untuk semuanya. Habis saya kira hari ini tuh nggak bakalan rame karena sudah musim-musim holiday ya. Tapi nggak taunya tadi Asher kasih info bahwa banyak hari ini, ada 210 orang ya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Saya ngucap syukur gini saudara. Kalau kita bisa ngucapin Merry Christmas itu kita harus ngucap syukur, grateful banget. Kenapa? Karena di Amerika itu sudah diganti semua jadi Happy Holiday. Saya percaya Royals bahwa kita ngomong Merry Christmas itu ya kita holiday iya, tapi kita harus tahu bahwa Christ is the reason of the season. Kristus adalah alasan di mana kita di musim ini, di Desember ini. Amin. Mari bangkit berdiri semuanya. Dan thank you Bung Riz ya. Bung Riz, kalau memang setiap minggu, boleh tepuk tangan dulu dong. Kalau memang setiap minggu ya, enggak khotbah di mana-mana, tangan kami terbuka untuk Bung Riz di sini ya. Amin. Ayo mari kita angkat tangan. Bapa, tangan ini terbuka Tuhan. Tanda bagaimana kami menyerahkan diri kami. Kedaulatan kami itu bukan tidak berarti Tuhan, tapi kedaulatanmu yang berarti untuk memerintah hidup kami. Kami bukan sekedar mengakui Engkau juru selamat Tuhan, tapi kami mengakui Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Untuk itu memerintahlah Tuhan di dalam hati kami. Berdaulatlah Tuhan di dalam hati kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa rencanamu itu bukan rencana kecelakaan, malapetaka. Tapi rencanamu adalah rencana yang membawa damai, sejahtera dan sukacita. Bahkan rencana sampai kekekalan. Kami sampai bertemu Engkau kembali Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di saat dimanapun kami berada, kami mau membawa your presence. Dimanapun kami berada, kami mau membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Orang-orang yang bertemu kami akan melihat Engkau Tuhan. Pakai kami dalam keluarga kami Tuhan. Sewaktu kami dengan suami atau istri kami, sewaktu kami dengan anak-anak kami, pakailah kami untuk mendisplaykan Kristus untuk mereka Tuhan. Dan tangan ini terbatas Tuhan, tapi kami tahu dengan kuasa-Mu kami akan melakukan perkara-perkara hebat bersama-Mu. Dan kami akan menyaksikan bahwa bukan kuat gagah kami bisa mencapai segala sesuatunya. Tapi karena penyertaan-Mu yang sempurna dan karena rencana-Mu yang tergenapi dalam hidup kami, yaitu memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami setiap hari untuk bisa membedakan apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi keinginan kami sendiri Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan, keinginan-Mu itu di atas segalanya Tuhan. Kami mau stay alert, kami mau be consistent in whatever we do. We want to bring glory to your name. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau beserta dengan kami, Immanuel, sampai dengan kekekalan.
yang percaya bahwa janjinya akan digenapi. Semua katakan, amin dalam nama Yesus.